Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Fine. Oke, kita ulang sekali lagi ya. How are you students? Fine. Okay, I'm fine too. Thank you very much. I think your classroom is quite clean, and that's good ya. Okay, before we start our lesson today, we will pray together, okay? Siapa ketua kelas kalian? Oh, wakilnya? Randy. Yes. So please come here in front of the classroom to lead the prayer. Gak apa-apa. It's okay, it's okay. Mari teman-teman sebelum memulai ibadah selesai. Okay, you may sit down. Next, we will sing our national anthem Indonesia Raya, okay? What's your name? Sinta, yes. Okay, we will sing our national anthem Indonesia Raya. Please. Aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, thank you. You may sit down. So, any absent today? Jadi siapa yang tidak masuk hari ini? Muhammad Azidan. Sakit apa? Sakit demam. Demam. And then next? Terus Ferry izin. Ferry izin. Terus Aidil apa? Aidil Alfa. Pasha sakit. Pasha sick. And then Nabil sakit. Nabil sakit. Revan Alfa. Revan Alfa. Miranda apa? So there are 7 people ya yang absent today, oke? Okay? Ini dari kemarin atau baru hari ini?
Oh, baru hari ini. Oke. Okay, so please look at the picture. Who is he? Joko Widodo. Joko Widodo berperan sebagai apa? Presiden. Presiden in Indonesia. For right now. Yes. Okay. So anybody have met him? Not yet. So none of you haven't met Joko Widodo. Okay. So you see Joko Widodo from the picture. You just see him from the picture, okay? Okay. The next one, at the back of your classroom, we have our pahlawan ya. Jadi ada 3. So there are 3. As we can see, okay? Coba kita lihat di belakang kelas kita kan ada 3 pahlawan ya, students. Nah, so who is he? The top. Yang paling atas siapa? Insinyur Soekarno. And then the next one, the left, yang sebelah kiri siapa? Supomo. And then the next one, in the right side, apa? Sebelah kanan. Oke, that's good ya. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dari pahlawan kita di Indonesia. Nah, kalau ini tadi apa, students? Ya, jadi ini adalah presiden kita pada saat ini. Nah, jadi Miss punya one example. Nah, this one. Okay. As you can see from the picture, what is it? Idol. Nah, jadi sekarang kan lagi hype kan idol from the Korean. Nah, do you like idol from Korean? No, ada yang no, ada yang like. Oke, kalau idol from Indonesia, for example like artis, singer, penyanyi dari Indonesia. Mahalini, yeah, for example Mahalini ya, the singer from Indonesia. Nah, oke. Jadi, so the idol is not from Korean. Jadi, it's not only from Korean, but in Indonesia we have so many singer and artists. Jadi, di Indonesia itu kita juga punya penyanyi dan artis-artis yang main film atau sinetron. Jadi, bukan cuma dari Korea saja yang viral atau hype, tapi di Indonesia juga punya, oke? Okay? So, anybody knows what are we gonna learn about today from the example? Jadi tadi kan sudah Miss kasih contoh, ada Bapak Jokowi, terus ada idol. Nah, terus juga di belakang kelas kalian kan ada Bapak Soekarno dan lain-lain. Nah, itu contoh dari apa? Anybody knows? Atau Miss kasih pertanyaan lagi. For example, if you, jadi ketika kalian ngefans sama seseorang, maka kalian akan apa? What you gonna do? Like. And then, apa? Stalk ya, stalk the people that you like. Jadi, it means kalau kalian misalnya ngefans sama idol from Korea, misalnya Blackpink atau BTS. Kalau misalnya dari Indonesia itu ada Mahalini ya, seperti kata teman-teman kalian tadi. Nah, jadi biasanya kalian akan apa? Mencari
Mencari tahu. Searching from the internet. Nah, jadi biasanya apa yang kalian cari tahu di internet? Informasi apa? Yes? Yes. Birth name and then? What? Birth date. Oke, birth date itu tanggal lahir ya. And then what's next? Coba yang dari sini. Apa? Kira-kira apa? Selain tanggal lahir yang kalian cari tahu. Kalau misalnya kalian ngefans sama seseorang. Miss kasih contoh, misalnya kalian cari tahu hobinya apa misalnya kan. Nah, selain hobi kira-kira apa? Coba from here. Apa? Selain hobi apa? Tadi sudah disebutin temennya birth date, tanggal lahir. Selain tanggal lahir apa? Misalnya hobi atau apa? Pekerjaan. Okay, that's good. And then from this one, what? Apa? Misalnya ngefans sama Westlife atau Mahalini, misalnya. Tiara Andini. Oke, Miss kasih pertanyaan. Do you have an idol? Punya nggak idola? Misalnya di Indonesia. Nggak harus artis, penyanyi. Misal kayak pemain sepak bola, kayak bebas. Apa? Punya? Siapa? Jelly Boy. Siapa? Jelly Boy. Jelly Boy. Who is he? Jadi siapa dia? Pemain alter ego. Atrigo. Atrigo is like olahraga. E-sport. E-sport. Oh, e-sport it means games ya? Game online. Oke. And then jadi kalau kamu ngefans sama seseorang itu apa yang kamu cari tahu? Selain teman-temannya tadi kan udah ada tanggal lahir misalnya. Pekerjaan udah, hobi. Juga perkembangan game. Perkembangan game ya. Oke, that's good. Oke, give applause to your friend. Okay, so today we will learn about biographical recontext. Nah, sebelum kita mulai pelajaran itu, Miss akan mengajak kalian supaya kalian lebih bersemangat untuk belajar, oke? Oke, so coba kalian ikutin gerakan Miss. I love English. Jadi gerakannya itu kayak I love English. Oke, like that. Oke. I love English. Okay, please together. Okay, I from here. Ayo sampai ke belakang. I love English. Okay, good. And then next, I love here. And then for the next one, I love English. And then the last one, I love English. Okay. Okay, semuanya. I love English. Okay, one more. I love English. Okay, that's good. So, this is our learning goals for today. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi ada menemukan gambaran umum tentang biographical recontext terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. The next one, menemukan informasi tersirat, kemudian menemukan informasi tersurat. The next one is menentukan kata rujukan dari kata ganti tertentu dari biographical recontext.
menafsirkan makna kata sinonim dari kata yang ada dalam teks. And the last one is mempresentasikan hasil jawaban tentang biographical recount text dengan benar. Oke, so this is our learning goals for today. Jadi tujuannya adalah supaya kalian tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. So, look at this, biographical recount text. Nah, jadi anybody knows what is biographical recount text? Jadi apakah ada yang tahu apa itu biographical recount text? Oke, Miss kasih contoh ya. Seperti pertemuan kita sebelumnya kan kita sudah belajar tentang recount ya. Tapi tentang apa kita belajar yang waktu itu? Masa lampau, tentang pengalaman. Nah, so ini adalah lanjutannya dari personal recount text, yaitu biographical recount text. So, we will learn about biographical recount text today. Okay, so I will divide you into a few groups ya. Jadi Miss akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, oke? So, there are 30 students. Jadi ada 30 siswa. Miss akan bagi ke dalam 6 kelompok. So, there are 5 of you in a group, oke? Jadi ada masing-masing 5 orang dalam setiap grup. Oke, jadi sekarang ke kelompoknya masing-masing. Yang sudah Miss bagi tadi. Ya. Kasih, Miss. Oke. Fitri, gabung ke kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa, it's okay. Kalian kan satu kelas itu harus saling bekerja sama. Jadi tujuan dari diskusi ini supaya kalian bisa bekerja sama, bukan hanya dengan teman-teman yang itu saja, seperti itu. Jadi kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman lainnya tujuannya. Oke, so all of you have the paper. Jadi kalian semua udah dapat kertasnya kan? Per kelompok udah dapat semua? Ada yang belum dapat? Udah ya? Oke, so now I will tell you about this one. Jadi Miss akan kasih tahu tentang bagaimana peraturan diskusi kita pada hari ini, oke? As you can see, this one ada kelompok. Nah, jadi kalian tulis kelompok berapa. Oke, Miss akan menentukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian tulis kelompok berapa di sini. And then nama tutor itu adalah nama ketua kelompoknya. Jadi dari berlima orang ini ada salah satu yang menjadi ketua kelompok. For the next one, ini adalah nama anggota. Jadi harus ditulis semua nama anggotanya. Oke. Kelasnya kelas 10-7. Do you understand? Kalau udah ngerti, Miss akan lanjut ke teksnya. Nah, di sini kan ada activity 1 ya.
Oke, please focus on me. Jadi tolong fokus dulu ke Miss ya. Jadi di sini kan ada activity 1. Perintahnya adalah read the text below and answer the question based on the text. Jadi baca teksnya dan jawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, jadi di sini kan ada teks. And then this one is questions. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 10. So there are 10 questions, oke? Jadi kalian jawab soalnya berdasarkan teks ini. Nah, untuk peraturannya kalian boleh menggunakan handphone untuk searching from the internet. Jadi kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi yang kalian belum tahu misalnya lewat HP. Dan kalian juga harus bekerja sama dengan anggota kelompok, oke? Do you understand? Oke, please do it now. Jadi tolong kerjakan sekarang. Miss kasih waktu 20 minutes. Jawabannya di belakang. Oke, jadi untuk jawabannya bisa ditulis di belakang ya, at the back of the paper. Jadi jawabannya bisa ditulis di belakang kertas ini, oke? Oke, student, supaya kalian lebih mengerti ya. Jadi kan ini teksnya itu tentang B.J. Habibie. Nah, jadi sama seperti yang pertama tadi, for example like Joko Widodo, Soekarno tadi kan, atau idol tadi. Jadi di sini adalah informasi tentang si tokoh, yaitu B.J. Habibie. Nah, jadi ini adalah biografi dari B.J. Habibie. Nah, jadi dari pertanyaan ini kalian jawab berdasarkan teks biografi dari B.J. Habibie ini, oke? Okay, do you understand? Yes. Okay, good luck, students. Apa? Iya, boleh pakai handphonenya untuk mencari informasi. Udah bisa handphonenya. Nah. Kenapa? Why? Namanya udah ditulis. Saling kerja sama ya. Nggak bisa? Ayo mulai kerjain, nak. Kalau misalnya nggak tahu bisa dicari di internet. Atau kalian bisa kerja sama, jangan cuma pakai satu HP. Kalian kan masing-masing ada HP kan? Jadi supaya pekerjaannya lebih cepat. Work together ya, students. Jadi kerjainnya itu bersama-sama.
Udah dicari kelompok ini? Anda ya. Number 1. Atau kalian bagi misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Aku sih kok itu 2, 3, 4. Kau 6. Apa yang kita Ayo cari-cari di ini, di HP-nya kalau misalnya nggak ngerti. tentang aku itu. Itu dan bibi. Pada tahun berapa ya? Ayo yang lain juga ini ya, harus bekerja sama, jangan cuma satu orang. Oke, manfaatin HP-nya nak buat ini, buat cari ini. Atau kalian bagi misalnya number 1, number 2, number 3, 4, 5. Jalan, kita nyari jawaban, jangan nulis. Udah. Kelompok ini sudah sampai nomor berapa? 4 ya? Oke, good. Udah sampai nomor berapa? 3. Udah sampai nomor berapa, nak? 4. Oke, how about this group? Udah sampai nomor berapa? Nomor 3. Oke, semangat ya semuanya. Kenapa HP-nya? Ini paragraf 4 itu. Yes? Oke, ini Miss kasih lagi nih kertas supaya apa? Tapi nulisnya di sini ya. Jawabannya jadi supaya kalian juga bisa lihat ini, lihat teks sama ini. Jadi 3, 2 seperti itu. Ini juga. Jadi bisa saling bantu sama temennya, oke? Tapi nulisnya di situ. Maksud Miss itu supaya bisa lebih cepat ini. Nyari jawabannya. Beganya sih. Oke, the time is up. Jadi waktunya sudah habis ya, students. Oke, sekarang masing-masing dari kalian, perwakilan dari kelompoknya maju ke depan. Go to the in front of your classroom to present your discussion. Jadi tujuan dari kalian maju ke depan itu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Oke, ayo silakan maju ke depan. Oke, so we start now. Jadi sekarang kita mulai.
Coba yang lain tolong perhatikan teman-teman yang ada di depan. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kalian, oke? So number 1. Okay. From you. The text tells about Khairuddin Yusuf Habibi, known as B.J. Habibie. Okay. Next, number 1. Number 1 is the text above tells about the life of B.J. Habibie. Yes. Biographical recount text of B.J. Habibie. The first child of B.J. Habibie and Hasri Ainun. Nomor berapa, Miss? Number 1. Number 1. Nomor 1. Yeah. It is about the biography of B.J. Habibie. Okay. So you number 1. B.J. Habibie. Okay. So the next one ya is number 2. Atau Miss langsung jawab aja. Jadi nomor 1 itu, what does the text tell us about? Jadi teksnya menceritakan tentang apa? Tentang B.J. Habibie. Bisa kita lihat pada kalimat pertama ya. So the answer is Baharudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June in 1936. He was the third president of the Republic of Indonesia. Jadi itu jawaban dari nomor 1. So the next one is number 2, yes? What is your answer? When he was 12 years old, Habibie father did. Okay, next one. Number Miss. 2, yes. Nomor 2. At what year did Habibie's father die? Okay. Why did Habibie move to German? Jawabannya? Content his studies from Jakarta to German. Okay. September 3rd, 1950. Okay. Habibie's father died in 1950. Then? 50. Okay, so number 2 is, at what year did Habibie's father die? Jadi pada tahun berapa ayahnya Habibie meninggal? Nah, di teks ini kan sebenarnya tidak ada ya tahun berapa ayahnya Habibie meninggal. Tapi bisa kita lihat pada paragraf pertama itu ada kata-kata when he was 14 years old, Habibie's father died. Jadi ketika umur Habibie 14 tahun, ayahnya Habibie meninggal. Jadi Habibie ada di situ kan? Habibie lahirnya 25 Juni 1936. Jadi kalau misalnya ayahnya itu meninggal pada umur 14 tahun, berarti pada tahun berapa ayahnya meninggal? Bisa ya 1950. Itu bisa kita lihat pada 1936 dia lahir 1 tahun, terus kita tambah 14 tahun menjadi 1950. 1950, okay? So, next, number 3. Jawabannya apa? They What is- also wanted to ngerti bu aku bu ya. It's okay. Content in his studies and revive a degree in engineering in German. Okay. Next. For following his studies. For following his studies and finally getting a diploma in engineer and doctorate degree from there. Okay. Next. Payment. Okay. Number? 3. Number 5. Yeah, number 5. Number ini. Number 3 nak. Masih nomor 3. Content. Continue his studies from Jakarta to Germany. Okay, good. Because B.J. Habibie received a degree in engineer in German, giving him an engineer diploma. Okay. Next. He moved to Germany to continue his studies. Okay. So number 3, the answer is. Pertanyaannya why did Habibie move to Germany? Nah, untuk jawabannya itu bisa kita lihat pada paragraf berapa? Dua kan? The second paragraph. Jadi
Jawabannya, Habibie received a degree in engineering in Germany, giving him the title diplom engineer. He remained in Germany as a research assistant under Hans Ebner at the Lehrstuhl Institute for Leitbau. Okay, so the next one is number 4. What is your answer? Ainun. Number 4. Trees about B.J. Habibie first in action in the past. Okay. Next, number 4. The first child of B.J. Habibie and Hasri Ainun. Okay. B.J. Habibie and his wife. Okay. Paragraph 3 refers to Habibie wife and children. Yes. B.J. Habibie and Hasri Ainun. Okay. So, number 4 is the word there refers to. Jadi kata-kata there itu merujuk ke siapa? Habibie dan Ainun. Habibie and Ainun. And then the next number 6. He found employment with the automotive. Number 5. Number 5. Nomor 5 kan, Bu? Iya. Yes. He found employment with the automotive. Miles Talbot will become an officer. Okay. Next. Number 5. Yes. This is similar of pay. Wage and job pay and honor. Payment and wage. And then 5. yes. He found employment with the automotive Marquis Talbot where he became an officer. Okay. Next. Nothing. Number 5. Okay. So number 5, the underlined word has the similar meaning with. Jadi kata-kata yang digarisbawahi kan salary kan. Nah, maksud dari salary itu similar itu artinya sinonim. Jadi kata-kata yang kira-kira sama dengan salary itu. Jadi ada beberapa ya. Contohnya seperti payment, earnings, fee, honorarium, dan remuneration. Okay, next. Number 6. Habibie returned to Indonesia for 3 months on sick leave. Okay. Number 6. In 1000 In 1962. 1952, Habibie returned to Indonesia for 3 months on sick leave. During this time, he was reacquainted with Asri Ainun, the daughter of Muhammad Bashar. Okay. Next. 6 word. Yeah. Married. Number 6. Married. Married aja ya. Okay. Habibie returned to Indonesia for 3 months on sick leave and married a woman named Hasri Ainun on May 12, 1962. The two married on 20 May 1962, returning to Germany shortly afterwards. Habibie and his wife settled in Aceh for a short period before moving to Oberforst, Dutch. Okay. Nomor 7 ya, Bu? Yes. Number 7. The two married on May 16. 16, 22. returning to German shortly afterwards. Habibie and his wife settled in Aceh for a short period before moving to Aberforth. In my 1963, 1963, they had their their son, Mohan Akbar Habibie, and later another son, Dur Kamal Habibie. Okay. So number 6 is ada di paragraf berapa? What happened to Habibie in 1962 in third paragraph ya. Jadi di paragraf ketiga di situ setelah menikah Habibie and his wife settle in again for a short period before moving to Oberforstbach. Okay? Next, number 7.
Terlas and the thermodynamics, construction and aerodynamics one as the Habibi factor. Yes. Next. Habibi developed the theory of crack propagation theory. Okay. Number ini. Number 8. 7 7 lewat. 7 tadi sudah bukan. Where did the new couple settle in after getting married? Atau langsung nomor 7 dan 8? They lived in Aachen for a short time before moving to Oberforstbach. 8. He developed theories on thermodynamics, construction, and aerodynamics known as Habibi factor and theory crack. Okay, good. And then 9. 7 8. Aachen for a short period before moving to Oberforstbach. Plan Rift the Ori. Okay. In Asian for a short period before moving to overseas Tibet. The areas on thermodynamics a concentration and aerodynamics unknown and as the Habibi factor, Habibi Oran and Habibi method respectively. Okay. Aachen for short period before moving to Oberforstbach. 3. And developed theories on thermodynamic construction and aerodynamics known as the Habibi factor, Habibi theorem, and Habibi method respectively. Okay. Good. So number 7 is in the third paragraph. Habibi and his wife settle in again. And then for number 8 itu in the 5 paragraph. There he developed theories on thermodynamics, construction, and aerodynamics. And then next number 9 and 10. Habibi initially served as a special assistant to Ibnu Sutowo, the CEO of the State Oil Company Pertamina. The book retrieved the event of May 1998. Okay. 9. Indonesia financial crisis in the economic sector. Okay. Next. Financial crisis and the cause of the last few months of Suharto presidency. Sekarang nomor 10 nak? The book recalled the events of May. Bacanya apa, Bu? 1998. 1998. Ya. Nomor 10 tadi belum nak? Long road to democracy. Yes. Tadi Sudah tadi ya? Ya. Next, number 9 and 10. Habibi studied hard so that he became a professor and scientist. Then the book recalled the event of May 1998. Okay, good. In number 9, Habibi initially served as a special assistant to Ibnu Sutowo, the CEO of the State Oil Company Pertamina. 2 years later, in 1976, Habibi was made Chief Executive Officer of the new state-owned enterprise Industri Pesawat Terbang Nusantara, or IPTN. In 1978, he was appointed as Minister of Research and Technology. Habibi was selected Vice President in March 1998. Number 10, the book tells about the events of the 21 May 1998 reform which wanted to change Habibie from the vice president to president. Okay, next. Indonesia financial in the economy sector. Number 10, Iya, Bu. number 9. Ini Udah. Udah. Indonesian financial ini. Number 10? ini baca juga, Bu. Iya. Oh. Long road to democracy. Okay. So for the number 9 itu jawabannya ada di 6 paragraph, on the 6 paragraph. Jadi Habibie was elected vice president in March 1998.
And then Soeharto publicly announced his resignation and Habibie was immediately sworn in as president. And then number 10, the last one is the events of the Reformation are the most important record of the life of the Indonesia, including the moments of the change of power on May 25, 1998. Jadi inti dari nomor 10 itu adalah buku tentang detik-detik yang menentukan itu adalah cerita dari era reformasi. Kebangkitan era reformasi seperti itu. Oke, give applause to your friends. Oke, you may sit down. Nah, ini kumpulin. Thank you. Kita akan belajar tentang biographical context. Biographical context relates a person's life. Nah, the tenses used in such a text are present tenses when it relates event or present times, and past tense when it relates past events. Nah, jadi maksud dari biografi itu adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang. Nah, tenses yang digunakan itu bisa present tense kalau misalnya terjadi pada saat sekarang, dan past tense kalau sudah terjadi. Of a person's life and written by someone else. It's a non-fiction text. Nah, jadi maksudnya teks biografi itu biasanya dijelaskan secara detail tentang kehidupan seseorang itu dan ditulis oleh orang yang lain. Nah, misalnya ada orang yang menulis tentang biografi Soekarno, jadi bukan Soekarno yang menulis tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian teks tersebut adalah non-fiction. Non-fiction itu artinya memang betul-betul real ya kejadiannya. Nah, beda misalnya dengan novel atau cerita rakyat, itu kan fiksi ya. Nah, kalau biografi itu memang kejadiannya nyata yang pernah terjadi pada kehidupan seseorang itu. Nah, misalnya Soekarno lahir di mana, kemudian pernah tinggal di mana, apa yang pernah diperoleh oleh Soekarno, itu kan semua memang benar-benar terjadi ya, bukannya fiksi kan? Nah, oke, students, do you understand? Oke, we move to the next. Nah, the function. What about the function? Nah, jadi fungsinya untuk memberikan informasi tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi to give information about someone's life so we can get inspiration from his or her life story dan to educate people. Nah, jadi apa sih tujuan dari dibuatnya teks biografi itu? Nah, untuk memberikan informasi tentang perjalanan hidup seseorang, kemudian kita jadi mendapatkan inspirasi kan dari cerita hidup seseorang tersebut, kemudian bisa untuk educate people. Nah, apa itu educate people? Education apa? Education? Edukasi, pendidikan ya. Nah, jadi kita mendapatkan banyak informasi dari teks biografi seseorang tersebut, dan kita juga mendapatkan motivasi. Nah, okay, we move to the next. So, this is the structure of a biographical context. Nah, jadi struktur dari teks biografi. Nah, apa sih struktur dari teks biografi itu? Jadi ada 3 ya. Okay, the first one is orientation or opening. Nah, apa sih orientation atau opening itu? Jadi menceritakan atau memperkenalkan tentang background. Background siapa? Ya, background person itu yang kita ceritakan itu ya. Nah, seperti nama, kemudian date and place of birth, tempat dan tanggal lahir, kemudian ada origin and parents. Jadi, misalnya orang tuanya siapa. Jadi, lebih menjelaskan tentang profil ya, biodata tentang siapa yang kita ceritakan. Misalnya Soekarno, berarti biodata tentang Soekarno. Nah, biasanya ada di first paragraph. Jadi biasanya kalau misalnya kalian lihat teks biografi, biasanya pada first paragraph itu menjelaskan tentang profil yang diceritakan. Misalnya profil tentang Soekarno tadi. Nah, okay, do you understand? Nah, the next one is a series of events. Nah, apa sih a series of events itu? Yaitu relating a person's life or experience chronologically, including education and career. Nah, jadi maksud a series of events itu adalah rangkaian dari cerita orang tersebut. Nah, misalnya rangkaian itu berarti kan step by step ya, dimulai dari waktu yang paling lama hingga waktu yang paling
baru. Misalnya dari beliau lahir, kemudian beliau menempuh pendidikan, menikah, punya anak, hingga misalnya beliau wafat, seperti itu. Nah, do you understand? Penutup ya. Nah, jadi penutup di sini maksudnya memberikan kesimpulan pada cerita yang dibahas. Nah, misalnya kesimpulan dari biografi Soekarno itu apa? Biasanya closing itu ada pada kalimat terakhir, the last paragraph. Oke, jadi ini the first paragraph. Coba ya. Coba tolong semuanya fokus ke Miss. Jadi orientation itu in the first paragraph. Nah, kalau series of events itu biasanya paragraf kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, kemudian untuk reorientation ada pada paragraf terakhir. Oke, coba kita ulang ya. Jadi orientation itu ada pada apa? Paragraf berapa? First paragraph. And then for a series of events ada pada paragraf berapa? Kedua, tiga, empat, atau seterusnya ya. Nah, untuk the last one is reorientation ada pada paragraf berapa? Terakhir. Oke, good. Nah, next is language feature. Nah, apa sih language feature dari biographical context itu? Jadi, yang pertama, using past simple tense. Nah, jadi biasanya teks biografi itu menggunakan past simple. Nah, apa kita pakai past simple tense? Karena kan kejadiannya sudah berlalu kan. Misalnya dia lahirnya kapan, tanggal berapa, itu kan sudah lahir kan. Misalnya Soekarno lahirnya pada tanggal berapa misalnya kan. Nah, kejadian itu kan sudah berlalu kan di masa lampau. Jadi makanya menggunakan past simple tense. Nah, the second one is using temporal sequence. Nah, maksud dari temporal sequence itu adalah urutan kejadian. Sama seperti yang sebelumnya tadi, ada urutan kejadian ya, kata Miss tadi. Misalnya dari beliau lahir, seperti itu kan, sampai beliau wafat. Jadi biasanya harus diurutin. Nah, sama seperti kita mau membuat biografi teks, berarti kita harus mengurutkan kejadian dari masa yang paling lampau hingga ke masa yang sekarang misalnya kan. Jadi dari yang paling lama kita urutkan ke yang terbaru. Oke, do you understand? Maksud dari temporal ini. Nah, yang terakhir adalah conjunction. Conjunction itu apa? Kata penghubung atau kata konjungsi. Ya, yang artinya menghubungkan. Nah, menghubungkan apa? Menghubungkan kata. Misalnya pada teks, misalnya kita pernah baca, misalnya apa? Ada yang tahu nggak conjunction itu seperti apa? Kata penghubung. Kemudian, oke. Next, ada lagi? Lalu, sebelum, seperti itu ya. Jadi untuk menghubungkan kata per kata. Yuk. Oke, next. Ya, this one is content. Nah, ini ada 5 ya. Ada 5 content. Overview of the context, explicit information, implicit information, reference, and synonym. Nah, Miss akan menjelaskan. Nah, jadi maksud dari overview of the context sama seperti main idea. Nah, main idea itu kan apa? What is main idea? Ide pokok kan? Nah, jadi menjelaskan tentang ide pokok. Biasanya ide pokok ada di paragraf berapa? Pertama. Oke, good. Nah, kemudian untuk informasi eksplisit. Nah, eksplisit itu maksudnya yang ada pada teks tersebut. Jadi misalnya there are many questions. Nah, kalau misalnya explicit information itu jawabannya ada pada teks. Nah, contohnya 5W plus 1H elements, misalnya why, who, when, where, seperti itu ya. Nah, jadi explicit itu maksudnya apa? Coba students, informasi yang ada pada teks. Nah, selanjutnya ada implicit. Kalau tadi eksplisit, ini implicit. Nah, implicit itu kebalikan dari kata implicit. Implicit itu maksudnya jawaban yang tidak ada pada teks. Nah, bagaimana kita tahu jawaban itu? Ya, bisa kita misalnya contoh seperti teks yang waktu itu ya. Teks yang sudah Miss bagikan waktu itu yang tentang B.J. Habibie. Do you remember? Nah,
pada teks itu kan ada kasih pertanyaan, misalnya pada tahun berapa misalnya kan. Nah, di situ kan nggak ada. Tapi ada petunjuknya. Seperti itu. Misalnya umur B.J. Habibie pada saat itu berapa? Nah, 11 tahun yang waktu 1950 itu kan jawabannya. Nah, mengapa 1950 kita dapat dari mana ya? Karena dari mana? Coba. Dari umurnya. Kemudian kita kalkulasikan kan. Nah, maksud Miss itu implisit itu adalah jawaban yang tidak ada pada teks. Jadi memakai pengetahuan kalian. Nah, oke, do you understand? Yes. Jadi ada implicit dan explicit. Oke, good. Nah, for the next one is reference. Jadi reference words are words that are used to refer to the previous or next part of the text. Nah, reference itu maksudnya kata yang merujuk sebelumnya. Misalnya it refers to, sama seperti soal kita kan. Ada misalnya it refers to. Jadi cara menjawabnya itu kita lihat pada kata yang sebelum it. Nah, misalnya misalnya their children, yang kayak soal kita kan, their children yang B.J. Habibie itu kan, their children itu kan misalnya their itu merujuk ke siapa. Nah, kita lihat pada kalimat sebelumnya kan their itu merujuk kepada B.J. Habibie dan siapa istrinya? Oke, good. Yang misalnya it refers to, misalnya bla 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 refers to. Nah, it means kita melihat pada kata yang sebelumnya. Kita merujuk pada noun ya. Nah, kita perhatikan nounnya siapa di situ kan? Nounnya Habibie dan Ainun. So the answer is Habibie and Ainun. And then selanjutnya, nah sinonim. Kalau sinonim bahasa Indonesianya apa? Ya, sinonim the meaning, persamaan kata. Nah, Miss kasih contoh misalnya ada pretty and beautiful. Pretty itu apa artinya? Cantik, beautiful, indah juga, bisa juga cantik. Nah, jadi kan pretty and beautiful maknanya sama kan, tapi kata-katanya berbeda. Nah, seperti itulah maksud dari sinonim. Oke? Do you understand? Yes. Okay, so this is our material for today ya. Jadi ini adalah materi yang bisa kita dapatkan. So we have learned about historical, biographical, Okay, students, we have learned about biographical recount text. Jadi biographical recount text tadi adalah teks yang menceritakan tentang biografi. Contohnya apa? Seperti apa? B.J. Habibie, and then Insinyur Soekarno, Joko Widodo. Ya, Anies Baswedan bisa. R.A. Kartini. Oke, there are so many example ya. Dari biografi itu. Nah, jadi so now I will give you the two test. Jadi Miss akan memberikan kalian tugas kedua, individual test ya. Jadi ini teks individu. Jadi kalian mengerjakan tes itu secara individu. Nah, makna individu itu berarti kalian tidak boleh cheat. Cheat itu artinya mencontek. Jadi kalian tidak boleh mencontek, dan Miss akan kirimkan linknya. So I will send the link to our WhatsApp group ya. Jadi kita kan udah ada WhatsApp group kan. Nah, Miss akan kirim linknya ke situ, tugasnya. Oke, dan kalian bisa mengerjakannya di link itu. Oke, do you understand? Oke, so this is our lesson today. For next meeting, we will learn about historical recount text. Jadi, teks recount yang berbentuk historical. So, you can find on the internet before we study, okay? Okay, thank you. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, kita ada relaksasi dulu ya, Nak ya. Jadi ini dinamakan teknik butterfly hug. Butterfly apa butterfly?
Kupu-kupu. Hak apa? Peluk. Oke, supaya kita relax habis belajar, coba ikutin Miss ya. Please follow me, seperti ini. Oke, jadi tepuk-tepuk. Oke, coba nak, tepuk-tepuk yang di depan. Coba, tepuk-tepuk dulu. Nah, tepuknya pelan-pelan. Oke, kalian bisa pejamkan mata. So, close your eyes. Coba, close your eyes. From this row, jadi dari baris ini, semuanya pejamkan mata, coba. Relax. Oke, relax. Miss hitung ya dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan. Jadi apa yang kalian rasakan? Apakah lebih relax setelah belajar berpikir tentang soal-soal tadi? Oke, good. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.